Gen Z ini merupakan generasi paling terampil gitu dalam menggunakan teknologi digital, tapi hanya sebagian. Kalau saya lihat tuh hanya sebagian yang bisa menggunakan teknologi. Apalagi jangan kita ngambil jangkauan lebih jauh, tapi daerah kerinci, apalagi yang pelosok-pelosoknya, itu mereka tidak menggunakan media. Iya. Banyak yang tidak kurang menguasai, cuma sebatas mereka bisa membaca tetapi tidak bisa memahami. Iya. Itu yang saya lihat gitu. Kalau untuk zaman sekarang, mereka Gen Z ini harus mampu membedakan mana informasi yang valid gitu, mana informasi yang hoax gitu. Saya pernah menyampaikan ke mahasiswa, kalian ini jangan TBC, jangan lesu, Oh gitu ya. jangan diare. Apa tuh? Penyakit semua kan Bang? Iya. Kalau TBC itu yang paling pertama tidak bisa komputer. Itu banyak TBC, sekarang. Iya. Tidak bisa komputer. Lesu, lemah sumber gitu. Iya. Dan juga akhirnya apa? Mencret atau diare, diremehkan anak-anak. Iya. Gen Z ini lahir itu antara tahun 1997 sampai 2012. Di mana pada kelompok generasi ini itu mereka biasa hidup dan berkembang itu dengan teknologi informasi yang tanpa ada batas gitu, dalam artian informasi itu masuk saja gitu tanpa ada filter yang saya ketahui saat ini. Terus dengan kemudahan akses tersebut, terkadang mahasiswa ini atau Gen Z ini itu tidak diiringi dengan kemampuan menganalisis informasi itu secara baik dan kritis. Pengguna akses internet terbesar yaitu sebesar 212 juta pengguna. Dan salah satunya 60% itu adalah Gen Z. Hanya saja ketika informasi itu masuk dan dikelola oleh Gen Z ini, dia tidak bisa memfilter apakah informasi ini hoax atau benar. Nah, itu seharusnya kita sebagai mahasiswa, itu literasi itu penting. Kita harus mencari, mentelusuri dulu. Oh, benar nggak berita ini? Bisa nggak kita share ke media sosial kita atau ke story kita atau ke feed kita? Karena apa? Di situ kita bisa melihat kualitas literasi mahasiswa kita. Ini bisa digunakan nggak informasi ini? Tapi nyatanya terkadang kalau di Instagram, di Facebook itu main share aja, tahu-tahu. Kita nggak tahu siapa nulisnya, siapa referensinya, dari mana referensinya, kita nggak tahu yang seperti itu. Saya selaku generasi Z gitu, Gen Z, dan melihat proses dikatakan sebagai literasinya sebagai generasi Z itu lebih banyak ke teknologinya yang memudahkan mereka dan membuatkan mereka nyaman. Seperti contohnya di generasi tahun 90-an atau 80-an itu masih menerima informasi melalui media televisi dan media koran. Akan tetapi sekarang generasi yang berhadapan dengan teknologi ini, ya udah di rumah apapun yang terjadi di Jakarta, di Lumpur bisa mengakses. Literasi Gen Z itu bisa cepat dan bisa menyerap apapun informasi yang ada di dunia bahkan di Indonesia. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah Gen Z ini adalah generasi yang pertama akan perkembangan teknologi. Beda dengan generasi milenial. Karena di generasi milenial, sebelum adanya generasi milenial ada namanya Gen Z. Nah, disitulah kita sebagai generasi Gen Z bisa bagaimana mengarahkan generasi milenial sekarang agar tidak terjadinya menyalahkan dan menyalahgunakan yang namanya teknologi. Di dalam kita bermedia sosial, apapun kita bermedia sosial ya, terutama dalam penggunaan teknologi, itu pentingnya pemahaman dalam menanggapi sebuah informasi yang masuk di kita. Jadi jangan semena-mena informasi yang kita dapat itu langsung 100% kita serap dan kita sebarkan lagi. Perlunya pemahaman dalam mengevaluasi, menganalisis informasi yang masuk. Itu sangat penting itu. Jangan sampai karena dengan perkembangan zaman, adanya AI dan sebagainya, itu membuat cara berpikir kritis kita semakin menurun. Seharusnya dengan adanya teknologi tersebut, membuat kita semakin memudahkan kita, semakin maju kita ke depan untuk cara berpikir kita. Tapi kalau saya lihat, ini lebih menurun. Jadi pentingnya literasi itu, yaitu
menghindari kita salah menyerap informasi. Apalagi untuk sekarang informasi itu amat tidak terbatas, apapun bisa kita akses. Jadi pelajarilah dan jadilah Gen Z yang berkualitas, cerdas, dan mampu memfilter semua informasi yang masuk untuk disampaikan kembali. Ketika kita menjadi generasi Gen Z dan menjadi salah satu kandidat nih, menjadi generasi emas tahun 2045, maka secara tidak langsung kita harus mau tidak mau harus mempersiapkan diri menghadapi teknologi-teknologi yang berbagai macam berkembang sampai saat sekarang ini. Nah, di dalam Gen Z ini perbanyaklah membaca literatur yang memang bisa menjadi pondasi untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Setiap generasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Tentu juga dengan Gen Z, walaupun ada kelemahan, pasti ada banyak kelebihan yang ada pada mereka. Dan mereka adalah generasi yang tangguh. Karena kalian telah menerima begitu banyak paparan informasi, teknologi, dan kalian tetap bertahan, kalian tetap kreatif, dan jangan lupa terus berkolaborasi dan berkarya para Gen Z. In your positive side.